menanggapi sih Pak. Kan tadi saya sekilas sedikit melihat ada interaksi dalam pertunjukan dengan penonton, seperti dia nanya, "Hai penonton," gitu. Dan seperti yang Bapak jelaskan tadi, memang ada usaha-usaha untuk melibatkan penonton dan memberikan kegembiraan tersendiri kepada penonton. Apakah memang hal ini selalu dilakukan dalam teater Abdul Muluk, Pak? Baiklah, menarik pertanyaannya. Apakah interaksi antara aktor dan kepada penonton langsung adalah ciri khas dari teater Abdul Muluk? Mungkin sebelum itu kita bisa lihat terlebih dahulu bagaimana aktor dari Abdul Muluk berinteraksi kepada penonton dan bagaimana penonton menanggapinya. Baiklah, mungkin adegan ini dapat mewakilinya. Oi penonton! Pernikahan dari Sultan yang kaya hitam dan Ratu Bayang Mamulai adalah pernikahan peradaban. Pernikahan yang mempersatukan suku dan bangsa. Daun salam, daun sasi. Cukup sekian, terima kasih. Baiklah, bisa terlihat dengan jelas bahwa aktor dengan kesadarannya menjalin komunikasi langsung dengan penonton. Tentunya ini jika kita melihat konsep-konsep teater dari barat, hal ini merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor. Bagaimana aktor menghancurkan imajinasi penonton akan peristiwa karena dihancurkan oleh aktor yang keluar dari peristiwa itu untuk menyapa penonton. Mengapa demikian? Karena konsep teater barat memang mendidik penontonnya dengan kedisiplinan yang kuat untuk menyaksikan sebuah pertunjukan adalah sebuah kehidupan yang jauh dari dirinya atau memiliki ruang dan waktu yang berbeda dengan posisi duduk penonton. Itulah mengapa di konvensi teater barat itu penonton selalu dididik untuk tidak boleh bersuara, tidak boleh merespon pertunjukan, tidak boleh membuat kegaduhan, makan dan minum keluar selama pertunjukan. Aturan-aturan begitu sangat ketat membuat penonton untuk tidak boleh terlibat secara langsung pada pertunjukan, tetapi lebih kepada hanya menyaksikan peristiwa yang disajikan. Konsep itu ternyata tidak relevan dengan hiburan di Indonesia. Di Indonesia, khususnya teater Abdul Muluk dan secara umum teater tradisional yang lain memiliki kesamaan konsep, yaitu pertunjukan diselenggarakan dengan santai dan akrab. Artinya, penonton dapat bisa langsung berinteraksi dengan aktor dan aktor bisa dengan sadar berinteraksi kepada penonton. Sehingga komunikasi yang berjalan lebih fleksibel dan latar-latar peristiwa yang dihadirkan di atas panggung bisa hancur dengan sengaja oleh aktor, kemudian dibangun lagi bersama-sama bersama penonton untuk membangun logika pertunjukan yang baru. Artinya, ketika cerita berlangsung di kerajaan, penonton tidak sedang berada di kerajaan, tetapi latar peristiwa di atas panggung sedang berada di kerajaan. Dan ketika aktor melakukan komunikasi langsung kepada penonton, artinya ada dua kemungkinan. Jika aktor berkomunikasi ke penonton, jika penonton yang berada di wilayah pertunjukan, artinya aktor tidak sedang berada di istana, atau penontonnya sedang berada di istana. Logika itu yang dijaga oleh konsep teater barat. Tetapi di teater tradisional Indonesia, yang mana budaya timur itu sangat kuat dengan imajinasinya, maka ketika komunikasi ini dijalankan, aktor berhubungan langsung kepada penonton dan hancurlah logika peristiwanya. Namun ketika logika peristiwanya dijalankan kembali, para penonton mengimajinasikan kembali bahwa latar peristiwa tetap istana. Begitu konsensus antara aktor dan spektator. Itu yang menarik dari konsep tradisional
teater tradisional di Indonesia. Salah satunya juga di Abdul Muluk. Artinya, apakah itu ciri khas dari Abdul Muluk? Ya. Tapi apakah ini adalah ciri khas yang membedakan teater Abdul Muluk dengan teater tradisional di Indonesia lainnya? Oh, tentu tidak, karena konsep pertunjukan yang akrab adalah konsep secara umum dari teater tradisional di Indonesia. Mungkin itu saja. Ada yang ingin ditambahkan atau belum jelas? Saya mau cerita sedikit nih Pak. Ya. Saya kan pernah nonton juga Abdul Muluk. Itu kan banyak yang saya tonton ya komedi ya Pak ya. Nah di situ ada improvisasi, lalu spontanitasnya juga ada seperti itu. Nah seandainya nih Pak ya, saya menjadi bagian aktor dari Abdul Muluk, ketika komedi itu melemah, misalnya suasananya sudah turun seperti itu Pak, apakah bisa dijadikan senjata untuk saya memanggil penonton, misalnya sudah mulai senyap nih, terus saya bilang, hei penonton, supaya mereka hidup lagi. Apakah interaksi itu bisa dipakai untuk membangun suasana juga atau bagaimana Pak? Di sini kita bisa menjelaskan pertanyaan itu melalui 3 perkembangan ini. Sebenarnya upaya menjalin komunikasi dengan penonton itu telah dilakukan pada tahap perkembangan yang awal, di mana Wan Bakar sebagai tokoh pencerita itu menjalin komunikasi langsung melalui hikayat Abdul Muluk dengan para penontonnya, artinya tidak melalui peragaan adegan. Dan jika setelah jadi pertunjukan dan seperti yang teman-teman saksikan Abdul Muluk yang menyapa penonton, itu artinya menggunakan atau mempertahankan konsep-konsep dari konsep teater Abdul Muluk yang pertama kali. Dan apakah ini bisa menjadikan alternatif atau sebuah semacam teknik keaktoran untuk menghidupkan pertunjukan? Sebenarnya secara ilmu pemeranannya itu menjadi salah satu senjata aktor. Namun tentunya ini kan telah dirumuskan dengan konsep barat. Jika kita mengikuti konsep estetika barat, tentunya menyapa penonton, membuat suspense-suspense di tengah pertunjukan, atau melakukan jokes-jokes baru yang tidak ada di latihan, itu tentunya menjadi teknik-teknik pemeranan yang digunakan untuk menghidupkan peran. Namun konsep itu tidaklah sepenuhnya relevan jika kita dudukkan di tengah konsep Abdul Muluk. Artinya konsep Abdul Muluk, konsep pemeranannya itu mengandalkan sepenuhnya bakat penceritaan dari aktor, dan tidak ada teknik-teknik atau upaya alternatif dari aktor. Itu hanya mengalir begitu saja, spontanitas. Sehingga menarik tidaknya pertunjukan Abdul Muluk pada zaman dahulu, terutama pada periode perkembangan 1 dan 2, itu sangat berpengaruh pada kepiawaian aktor bermain, karena tidak memiliki proses penciptaan pemeranan yang ketat dan sistematis. Namun di wilayah pertunjukan, kita bisa simpulkan bahwa wilayah pertunjukan ini berkembang hingga hari ini, di mana teater Abdul Muluk telah dirancang dan digarap sedemikian rupa dengan elemen-elemen teater yang kompleks. Artinya pada perkembangan ketiga, kita telah mengetahui bahwa ada teknik-teknik dan ilmu-ilmu pemeranan yang telah dimanfaatkan dalam pertunjukan Abdul Muluk. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Pak, kita membahas tentang teater Abdul Muluk. Apakah pertunjukannya saat ini ada perubahan-perubahan yang memang
boleh Pak di dalam teater tradisi. Kan kita tahu teater tradisi ini kan Pak erat banget kaitannya dengan masyarakat yang pemiliknya kan Pak. Ya. Untuk perkembangannya saat ini dan prosesnya saat ini, apakah ada perubahan Pak, dan bagaimana sikap ataupun menyikapinya dari perubahan tradisi tersebut Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya sangat menarik. Mungkin bisa saya sederhanakan seperti ini. Teater Abdul Muluk terus berkembang dari awal kemunculannya. Lalu teman kita bertanya, bagaimana perkembangannya hari ini? Mungkin saya akan meminta teman-teman untuk berpendapat setelah beberapa materi tentang Abdul Muluk yang telah kita diskusikan pada hari ini. Kan kita telah melihat Abdul Muluk secara teoritis. Ini bagaimana secara empiris teman-teman? Bagaimana teman-teman apa yang pernah menyaksikan pertunjukan Abdul Muluk? Perubahan seperti apa yang ada di pertunjukan Abdul Muluk yang berbeda dengan apa yang telah kita jelaskan sebelumnya? Mungkin ada teman-teman yang ingin berpendapat? Enggak, kemarin saya udah nonton Abdul Muluk juga Pak, tapi nggak sama kayak gitu. Dia pakai boneka Pak. Itu dia mengklaimnya itu ada pertunjukan Abdul Muluk Pak gitu. Mungkin ceritanya ya ada nama Abdul lah di dalamnya Pak. Apakah itu termasuk cerita atau teater Abdul Muluk Pak? Tapi kan dia tidak menggunakan pertunjukan yang kayak Bapak tampilkan tadi, cuma menggunakan boneka kayak gitu Pak. Itu teater Abdul Muluk apa teater boneka ya Pak ya? Ya, ada tanggapan lain? Mungkin menurut saya itu hanya alih wahana ya Pak ya, atau alih apa namanya? Alih wahana ya? Alih bentuk. Alih bentuk ya, alih bentuk. Sepertinya untuk karena aku juga menonton ya Kak ya kemarin yang teater boneka itu, untuk urutannya sama dengan Abdul Muluk yang biasa dipentaskan, seperti diawali dengan menyanyi, kemudian relasi dengan penonton tetap dijaga, kemudian ada spontanitas dan komedi yang cukup kental di sana dan tidak mengurangi kegembiraan yang mau diberikan kepada penontonnya. Kemudian juga diakhiri dengan bernyanyi juga. Tapi sepertinya ini juga disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini, karena di pendidikan misalnya Pak, karena misalnya di TK atau di SD anak-anak menyukai boneka, jadi bentuknya diganti ke boneka seperti itu Pak. Apakah itu, ya itu tanggapan saya, mungkin Bapak bisa memberikan semacam tanggapan Pak. Tapi pertanyaan saya Pak, itu teater Abdul Muluk atau bukan gitu? Ya baiklah, menarik. Untuk menemukan sintesis dari tesis-tesis yang bertebaran tadi, mungkin kita dapat merujuk pada pertemuan kita sebelumnya, yang mana yang teater tradisional dan yang mana yang pengembangan. Nah, ciri dari teater tradisional adalah tetap mempertahankan apa yang diwariskan secara turun-temurun, karena sifatnya konservatif. Artinya bagaimana dahulu teater Abdul Muluk dipertahankan hingga hari ini. Namun kebutuhan hiburan atau kebutuhan estetika penonton hari ini memang tidak sesuai lagi dengan zaman ketika Abdul Muluk pada hari itu dipentaskan. Maka perlu dilakukannya pengembangan, dan jika terjadi pengembangan, maka itu telah meninggalkan tradisi, namun titik berangkatnya tetap tradisi. Artinya dia melakukan kreasi, bentuknya menjadi kreasi, bukan tradisi. Dan kreasi itu sah-sah saja selama tidak meninggalkan atau menghancurkan tradisi itu sendiri.
Artinya kreasi adalah upaya merevitalisasi seni tradisi itu sendiri, bukan menghancurkannya. Dan seperti yang teman-teman sampaikan tadi tentang teater boneka, itu adalah upaya kreasi. Dan apa yang mereka pertahankan dari teater Abdul Muluk? Mereka mempertahankan pola. Jadi penonton tetap bisa menikmati pertunjukan Abdul Muluk dengan format yang lebih segar dan sesuai dengan kondisi zaman dan kebutuhan estetika zaman ini. Itu kenapa kreasi dibutuhkan. Namun itu bukan lagi teater Abdul Muluk, karena teater Abdul Muluk milik masyarakat dan selalu pengembangannya selalu disepakati oleh masyarakat pendukungnya. Dan jika pengembangan itu dirumuskan oleh satu orang, artinya itu telah masuk ke dalam karya individual, bukan lagi karya komunal. Artinya itu telah menjadi kreativitas seorang seniman dan telah melampaui apa yang menjadi kesepakatan dari masyarakat. Kecuali ide seniman itu telah disepakati menjadi bagian dari masyarakat, itu beda hal. Tetapi jika ia berdiri sendiri, ia masih berdiri sebagai karya seorang seniman tunggal. Dan hal ini sangat dekat kaitannya dengan konsep penciptaan seni menggunakan terminologi barat. Artinya teater yang teman-teman sampaikan tadi bisa kita kategorikan sebagai teater modern, atau teater modern yang bertitik tolak dari teater tradisi, atau menggunakan pola-pola teater tradisi. Namun tetap saja kita tidak bisa menamakannya teater tradisi karena sifat konservatifnya telah diganti dengan sifat fluiditasnya. Itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya? Saya ingin tahu tentang proses penciptaan teater Abdul Muluk saat ini, Pak. Itu bagaimana bedanya dengan mungkin beberapa tahun yang lalu, gitu Pak? Proses penciptaannya, proses belajarnya. Ini bisa kita lihat. Ini salah satu penggalan syair dari Abdul Muluk. Besarlah sudah bangsawan muda, cantik majelis usulnya syahadat, 13 tahun umurnya ada. Ini adalah syair Abdul Muluk yang menjadi cikal bakal dari pertunjukan teater Abdul Muluk yang ada hingga hari ini. Kenapa kemudian pentingnya peragaan atas syair ini? Karena kita bisa melihat ternyata di syair Abdul Muluk yang kemungkinan dilahirkan oleh Raja Ali tadi memiliki struktur dialog jika kita melihatnya menggunakan terminologi barat, ya. Jika kita lihat, sangatlah suka Duli Mahkota melihat putranya besarlah nyata, kepada istri baginda berkata, Andi dangin apalah bicara kita, kepada pikir kakanda sendiri, Abdul Muluk kemala negeri, baiklah ki beristri dengan anak kanda Rahma Putri. Ini seolah-olah menjadi dialog dua orang yang sedang berbicara. Jika kita lihat secara seksama, maka kita melihat bahwa 4 baris di atas adalah dialog baginda dan 4 baris di bawah adalah dialog istrinya. Kemudian permaisuri menjawab mada, sabda kakanda benarlah sudah, akan anak ananda Siti Rahma patutlah sudah ia berumah. Ada pola-pola berbalas dialog yang terdapat di syair Abdul Muluk. Itulah yang menjadi kunci kenapa syair Abdul Muluk tidak begitu memuaskan penonton jika hanya disampaikan melalui tuturan atau dituturkan. Dan seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana cerita Abdul Muluk hari ini? Ini adalah pijakan awal dari syair Abdul Muluk yang berpusat pada bagaimana baginda raja dan istrinya mencarikan calon istri terbaik bagi Abdul Muluk yang kelak akan menggantikan singgasana menjadi raja. Awalnya ketika
pertunjukan Abdul Muluk diperagakan, dituturkan selalu berdasarkan syair Abdul Muluk tadi. Jadi ceritanya hanya Abdul Muluk mencari istri. Kemudian besoknya diulangi lagi, Abdul Muluk mencari istri. Kemudian berpindah tempat, Abdul Muluk mencari istri. Dan karena hikayat Abdul Muluk begitu telah usang diulang-ulang oleh apalagi Wan Bakar dengan berbagai konsep format penceritaannya, maka ide-ide kreatif masyarakat setelahnya mulai muncul, menyebabkan munculnya ide-ide yang lain. Namun apa benang merah yang bisa dipertahankan dari syair Abdul Muluk hingga pengembangan Abdul Muluk hari ini adalah tokoh utamanya selalu bernama Abdul Muluk. Karena inilah yang menjadi kunci teater Abdul Muluk. Jadi ketika penonton ingin menyaksikan teater Abdul Muluk, mereka selalu berhadapan dengan tokoh protagonis yang bernama Abdul Muluk. Mungkin begitu. Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Mungkin karena mengingat waktu yang terbatas, jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin kita bisa diskusikannya di luar perkuliahan, atau kita bisa bertemu, teman-teman bisa menyimpan pertanyaannya untuk perkuliahan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan materi hari ini mampu menyelesaikan tujuan dari perkuliahan ini, di mana teman-teman mampu memahami secara teoritis dan praktek bagaimana perkembangan dan sejarah kemunculan dari teater Abdul Muluk. Karena setelah ujian tengah semester nanti, teman-teman akan langsung mendapatkan kuliah-kuliah di lapangan dengan format-format praktik. Begitu. Ya. Masih ada yang ingin saya tanyakan sih Pak. Ya. Tapi ini tadi kan kita sudah membahas Abdul Muluk secara panjang lebar kayak gitu. Mungkin saya lupa atau saya terlewat ketika Bapak menjelaskan. Apakah hikayat Abdul Muluk punya tujuan-tujuan tertentu untuk mengajarkan atau memberikan tentang bagaimana tata cara hidup masyarakat atau apa gitu Pak? Ya, itulah salah satu tujuan dari karya-karya sastra lisan masyarakat Nusantara pada zaman dahulu. Sastra lisan yang dibicarakan dari mulut ke mulut tidak hanya membentuk sebagai sarana hiburan saja, tapi selalu disisipi dengan pesan-pesan moral, adat istiadat yang perlu ditegakkan, atau pesan-pesan religius. Karena syair ini kental nuansa Islaminya. Seperti yang kita ketahui, bagaimana Melayu mempunyai tagline tidak Islam jika tidak Melayu, sehingga karya-karya sastra lisan dari Melayu selalu bernuansa Islam. Begitu juga aturan-aturan adat yang mengikuti di belakangnya, sehingga tata cara yang disepakati dan diinginkan oleh kerajaan dapat tersampaikan oleh masyarakat melalui sastra lisan. Dan berkat Wan Bakar sebagai tukang cerita, syair-syair Abdul Muluk beserta pesan moralnya menjadi begitu luas tersampaikan kepada para penonton. Ini pentingnya teater untuk konsep sastra yang konsep penceritaannya terbatas. Itulah kenapa teater menjadi begitu penting di era itu. Mungkin itu. Ayah? Ini hanya menggelitik saja Pak ya. Ayah. Seandainya nih Pak ya, saya buat teater Abdul Muluk. Lalu di situ kan setiap saya melihat
Teater Abdul Muluk selalu menggunakan pakaian adat. Pakaian adat Jambi, lalu pakaian-pakaian yang ya pada masanya dulu lah Pak ya. Seandainya ya Pak ya, saya menggunakan pakaian yang ada saat ini Pak ya, tapi saya menggunakan tokoh Abdul Muluk dan dimulai dengan menyanyi Abdul Muluk juga, lalu isi-isinya syair-syair Abdul Muluk, hikayat Abdul Muluk, lalu konsep-konsepnya sama seperti Abdul Muluk. Apakah itu bisa ya saya lakukan atau tidak Pak? Atas nama kreativitas, hal itu sah-sah saja dilakukan. Persoalan itu merusak tradisi atau mengganggu tradisi, itu persoalan yang lain dan di luar ranah kreativitas. Di mana di ranah kreativitas seniman diserahkan sepenuhnya, seutuhnya untuk mengolah materi-materi artistik yang ia kuasai untuk mewujudkan ide-ide yang ada di kepalanya. Untuk ranah kreativitas itu sah-sah saja. Namun untuk ranah pelestarian itu tentunya melanggar konsep atau konvensi dari Teater Abdul Muluk yang telah disepakati. Kenapa demikian? Karena latar peristiwa dari Abdul Muluk adalah kerajaan. Artinya, jika pertunjukan ini dipentaskan dengan kostum dan gaya yang di luar kerajaan, maka mungkin menawarkan sesuatu yang baru sebagai tawaran pertunjukan. Namun, pertunjukan itu akan kehilangan nuansa kerajaan, nuansa kebangsawanannya yang telah dipertahankan di pertunjukan Teater Abdul Muluk dari tahun ke tahun. Namun jika dalam studi tentunya itu tidak dibenarkan, karena kita di dalam studi kita perlu mewujudkan Teater Abdul Muluk berdasarkan konvensinya. Namun jika teman-teman telah berdiri sebagai seniman, itu sah-sah saja, dan itu mungkin menawarkan sesuatu yang baru bagi masyarakat pendukungnya, dan mungkin itu akan memperkaya kesenian di Indonesia. Itu menarik sebenarnya, namun di luar konteks pelestarian, itu lebih ke karya individu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu ya, karena keterbatasan waktu kita. Semoga ruang-ruang dialektika seperti ini dapat terbangun tidak hanya di kelas, tapi juga di luar kelas. Dan saya juga menerima jika ada teman-teman ingin membuka ruang diskusi lagi yang dengan cakupan bahasan yang lebih luas. Mungkin itu saja. Ya, untuk materi minggu depan kita akan masuk ke materi tentang tonil Melayu. Itu adalah bentuk pertunjukan lain yang ada di Provinsi Jambi. Agar kelas kita menjadi aktif dan produktif seperti ini lagi, mungkin teman-teman bisa mencari terlebih dahulu apa itu tonil Melayu dan bagaimana sejarahnya, agar diskusi kita menjadi banyak arah untuk besok dan tentunya akan mengayakan kita akan pengetahuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.